Oleh sebab itu maka ini semua adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Hidup ini dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, hidup ini begini-gini aja. Yang kaya sombong, yang punya jabatan sombong, orang miskin susah melarat, mau mati aja bawaannya. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi hidup. Dulu yang hidup di Medan ini datuk nenek moyang kita. Habis masa mereka datanglah masa ayah emak kita. Habis masa mereka sekarang masa kita. Ini sedang hijau-hijaunya ini. Ibarat baru bertunas hijau, berbatang, mekar, berputih, berbuah, kuning, layu, mati. Yang di hadapan saya ini hijau-hijau semua. Maskernya maksudnya. Sampai masanya kita akan menguning dan layu. Saya ini agak kuning sedikit. Habis itu tak lama ini layu dan mati. Kemudian datang masa anak kita. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Tapi kalau salah kita menyikapi hidup, penyesalannya luar biasa. Takut mati, takut pensiun, takut tak ada duit, takut susah, takut tak ada kerja, pergi ke dukun. Tak dukun, tolong aku. Dalam hati dukun tuh, aku udah lama juga minta tolong sama hantu ini, kata dia. Tak tolonglah pula sama dukun. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada tempat minta tolong kecuali hanya kepada dia. Itulah yang kita katakan 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Kau saja aku minta tolong. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau saja aku minta segala pertolongan. Makanya waktu subuh, sebelum terbit matahari, sebelum masuk kantor, sebelum kerja, itu dulu yang ditanamkan dalam diri. Tidak ada tempat minta tolong kecuali dia. Makanya ayatnya diatur oleh Nabi. Ayatnya tak boleh ganti-ganti. Ayatnya mesti itu, tak boleh tukar-tukar. Qabliyah subuh, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua hanya dia saja. Waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal tak berbilang. Minta hanya kepada dia. Allahus. Jangan ragu-ragu ucapan. Allahus samad. Coba tengok terjemahannya. Allahus samad, hanya dia saja tempat bergantung. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bergantung dengan atasan. Besok masanya berganti atasan, berubah dengan yang lain. Jangan bergantung dengan siapapun. Ibu jangan terlalu bergantung dengan bapak. Nanti bapak itu kawin lagi, ibu stres. Provokator Ustaz ini. Enggak. Aku cuman beban ini sama-sama berat. Tapi kalau kita siap dengan tak siap itu beda. Kita tak siap menerima beban ini, akhirnya kita down, jatuh. Ini ada semen. Kita tanya dulu beratnya berapa? 1 sak. Yakinkan bahwa 1 sak itu 50 kilo. Sehingga ketika dia datang kita siap. Jangan kita tanya sama Ustaz, Ustaz, 1 sak zakat fitrah itu berapa? 3 kilo. Itu 1 sok. Disangka ya 3 kilo, pas ditimpa tumbang, jatuh, mati. Ya kalau mati langsung, kok setengah mati? Stroke 6 bulan? Berkulit-kulit mata, tak mati-mati. Datang Ustaz Somad suruh baca doa, baca Yasin 3 kali. Alhamdulillah Pak Ustaz, udah mati. Lalu soal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini mati. Tak ada yang tak mati. Michael Jackson berapa duitnya mau menyogok Tuhan supaya tak mati? Tak bisa. Dibuatkannya sudah 1 kapsul supaya dia masuk ke dalam, supaya malaikat maut tak masuk ke dalam. Sudah disebutkan Allah dalam Quran. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan datang menjumpai kamu. Bukan kita mencari mati itu. Mati itu datang menjumpai kita. Coba tengok bunyi ayatnya. Yudrikumul maut. Mati itu datang menjumpai kamu. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petantang, mana mati itu? Sini, sini. Sabar aja kau. Kalau memang udah datang, nanti tak usah kau panggil, datang juga dia. Yudrikumul mautu, kematian datang menjumpai kamu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di tempat peti yang kokoh. Karena dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu dipakunya kotak, masuk dia ke dalam. Ditanya sama kawannya, kenapa kau dalam? Mudah-mudahan malaikat maut tak bisa masuk sini. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Mati jangan dicari, mati tak perlu kita cari. Tapi kita bersiap apa yang akan kita bawa untuk mati menghadap Allah SWT. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum 2 penuh. Rezekinya penuh, ajalnya penuh. Asal sudah penuh, jalan. Kita ini macam truk. Selama belum penuh, berhenti dia. Asal sudah penuh, jalan.
Abdul Somad belum penuh lagi. Bapak-bapak di depan sama ibu ini pun nampaknya belum lagi. Asal udah penuh, makanya wafat itu artinya penuh. Wafat artinya penuh. Kemana si Anu? Udah penuh Pak Ustaz, udah jalan duluan. Nanti kalau nampak kawan macam-macam dia, tak sholat dia, tak zikir dia, tak sedekah dia, kasih tahu sama dia. Aku tengok kau udah agak-agak penuh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz takut tak mati itu? Saya tidak takut kali. Cuma agak takut juga sedikit. Semua hidup ini sudah saya rasakan. Disambut oleh orang-orang besar, hebat-hebat, sultan-sultan, raja-raja, udah menteri-menteri, udah. Disambut pula sampai ke hutan belantara, sampai tak ditegur orang, sudah. Masuk saya ke dalam hutan-hutan, satu pun tak ada menegur, tak ada yang kenal. Jalan saya cuek aja. Bapak, kata saya, katanya. Pernah, macam-macam. Ceramah diundang orang pakai mobil mewah, pernah. Ceramah diundang pakai mobil sayur, pernah juga. Kalau pakai mobil mewah itu kita dijemput orang, bukakan kacanya, jalan ya. Begitu sebut pakai mobil sayur, baru gini mati mesin. Macam-macam hidupnya sudah. Dikurung orang dalam kamar, dicabutkannya pedang, pernah. Mana itu Abdul Somad anti kebinekaan, mau kubunuh dia, mana katanya. Garangnya luar biasa. 3 bulan sesudah itu dikirimkan video, dikerangkeng dalam penjara. Mampus kau, kata saya. Tapi nggak kuat-kuat kali dalam hati. Macam-macam hidup ini sudah. Titel sudah, LC sudah, MA sudah, doktor sudah, profesor sudah. Tinggal satu lagi, almarhum. Nah, oleh sebab itu mati ini, dulu saya berpikir bahwa mati itu 63 tahun, mesti macam umur Nabi Muhammad SAW. Ternyata kawan-kawan, saya pejamkan mata, si Anu kawan kuliah saya meninggal, si Anu kawan saya dulu SMA meninggal, si Pulan kawan saya dulu sama-sama SD, sama-sama cabut kami, sama-sama mandi di sungai, meninggal. Jadi kita kalau nengok orang meninggal itu jangan tengok yang tua-tua. Itu kekeliruan kita. Nengok orang meninggal yang ubannya banyak, sehingga habis itu kita nengok di kaca, ah masih 3, masih lama lagi. Malaikat maut nengok orang mati itu, mencabut nyawa itu tidak menengok ubannya. Berapa banyak orang yang beruban tak mati-mati? KPU, kepala penuh uban. Mau nanti waktu sebelum diupload dibuang, tersinggung KPU dituntutnya berasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini, yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu, maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan, langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Jangan pula macam la haula wala quwata, lampu merah tak pandang lagi. Tangkap semua polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wala quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad, aku penonton juga, kata Pak Polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati. Bangun dia jam 2 malam, tahajud di bentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzah kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh-soleh. Ustaz Somad doakan saya punya anak Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Oleh sebab itu ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak itu masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, TK Quran, insya Allah. Masukkan dia ke TK Quran. Anak saya masuk TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz 30. Coba baca, udah sampai mana tadi yang di sekolah tadi diajarkan ibu guru? Dibacanya lah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Menetes air mata kita karena di mata kita anak itu tak pernah besar. Kita tetaplah menengok dia ketika tapak kaki najwa jari panjangnya sejengkal. Tiba-tiba bisa dia hafal amma yatasaalun. Menetes air mata kita.
Masukkan dia ke TK Quran. Supaya jangan lagu-lagu itu aja dinyanyikannya. Topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan omak saya kan. Usahlah lagi yang nyanyi ini juga lagi. Mulailah TK Quran. Lalu kemudian masuk SD Quran. Ada terbuat situ iklan. Masukkan anak Anda SD Quran. 1 tahun setengah juz. Tamat dia 6 tahun 3 juz. TK 1 juz. SD 3 juz. Udah 4 juz. Cukuplah itu sudah. Nanti masuk pula SMP Quran. Aku tak tahan anak di pesantren Pak Ustaz. Paham saya. Orang Medan tak bisa berpisah dengan anak rindu. Anak pagi mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Tak tahan masukkan ke pesantren, masukkan boarding school. Pagi sebelum berangkat kerja, letakkan dia. Belajar kau di sini ya nak. Letakkan dia jam 7 pagi. Kita pun berangkatlah lanjut. Jam 8 sampai karena macet dan macamnya. Lalu nanti sore pulang jam 4, jam 5 jemput dia balik ke rumah. Tahan Pak Ustadz boarding school, antarkan dia ke sana. Cari ini. Ada di daerah Tembung, ada di daerah Kutalim Baru. Dulu tempat saya sekolah di Darul Arafah. Ada pula di daerah banyak keliling Medan ini. Masukkan dia. Sebulan sekali jenguk. Saya Pak Ustadz tak tahan. Anak saya ini 3 kali sehari saya jenguk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Memanglah berat berpisah. Sayang sama anak ini bukan kita letakkan di celak ketiak. Sayang sama dia kita tinggalkan dia demi masa depan dia. Siapa yang bisa menjamin menjaga dia? Siapa yang bisa diantara bapak ibu ini menjaga anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari sabu, bebas dari cabut? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini cabut? Tak ada yang bisa menjamin. Kita pun dulu cabut.